Malam itu, angin bertiup perlahan menyapu pepohonan bambu di pinggir desa Kedung Jati. Suaranya seperti bisikan panjang yang menembus telinga, membuat siapapun yang masih terjaga merasa ada sesuatu yang berjalan di antara tiupan angin itu. Desa ini memang dikenal sepi. Tak ada suara ayam berkokok terlalu pagi. Tak ada tawa anak-anak selepas maghrib. Hanya ada sunyi yang seolah menunggu sesuatu untuk terjadi. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua yang dindingnya sudah menghitam dimakan usia. Itulah rumah Mak Rini, janda tanpa anak yang hidupnya dipenuhi rahasia. Siang hari ia tampak seperti perempuan biasa, menjual kain batik hasil tangannya di pasar kecamatan. Tapi setiap malam Jumat, warga sering melihatnya keluar membawa sehelai kain batik merah, menjemurnya di bawah sinar bulan. Tak ada yang berani bertanya, karena siapapun yang pernah mencoba selalu sakit keesokan harinya. Orang-orang bilang kain itu bukan sembarang kain. Warnanya merah darah, motifnya seperti sulur-sulur akar yang membelit kepala. Tapi bagi Mak Rini, itu adalah selendang kesayangannya. Ia sering bicara sendiri di teras, seolah sedang menimang bayi, mengayun sesuatu yang tak terlihat. Kadang terdengar suara lirih seperti tawa anak kecil, padahal tak ada siapapun di sekelilingnya. Suatu malam Bayu, cucu kepala desa, pulang dari rumah temannya selepas Isya. Jalanan setapak menuju rumahnya melintasi depan rumah Mak Rini. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok perempuan tua itu berdiri memandangi jemuran. Di tangannya tergenggam selendang batik merah yang melambai pelan terkena angin. Bayu berhenti. Ada sesuatu pada kain itu yang aneh. Warnanya seperti berdenyut seolah hidup. Ia mengerja, mencoba memastikan pandangannya. Ketika ia memperhatikan lebih dekat, ia melihat bayangan kecil bergerak di balik kain itu, seperti tangan munggil yang mencoba keluar. Mak Rini menoleh tiba-tiba, matanya tajam seperti belati. "Jangan berdiri di situ, Nak. Angin malam tak baik buat anak muda," katanya dengan suara serak. Bayu menelan ludah, mengangguk lalu mempercepat langkah. Namun di belakangnya, ia masih mendengar suara tawa kecil, nyaring tapi datang dari arah yang kosong. Keesokan harinya, di warung kopi, para warga membicarakan kejadian aneh yang belakangan sering terjadi. Seorang petani semenemuian suang receh berserakan di ladang, padahal tak ada yang lewat. Ibu-ibu mengeluh karena anak-anak mereka sering terbangun tengah malam, sambil menangis ketakutan. Salah satu dari mereka, Bu Sarti, bercerita sambil gemetar. "Anakku bilang ada anak kecil main di dekat jendela. Wajahnya pucat, matanya hitam semua. Tapi setiap kali mereka menengok keluar, tak ada siapa pun." Pak Lurah sempat menenangkan warga, mengatakan itu hanya halusinasi karena musim dingin dan angin gunung. Namun dalam hatinya ia juga tak tenang. Ia tahu sejak Mak Rini kembali tinggal di desa 3 tahun lalu, banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan. Rumahnya dulu sempat kosong bertahun-tahun. Setelah suaminya meninggal dalam kebakaran misterius di rumah batik mereka, hanya selendang merah itu yang katanya berhasil diselamatkan dari api. Bayu sendiri mulai sering terbangun tengah malam. Dia merasa ada sesuatu yang memandangi dari jendela kamarnya. Suatu malam ia mendengar suara anak kecil tertawa di dekat pintu. Suara itu pelan tapi jelas. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa pun. Hanya bau anyir yang menusuk hidung. Ia menyalakan lampu, namun saklar berkedip 2 kali sebelum padam lagi. Dalam kegelapan itu, Bayu melihat sesuatu. Sebuah bayangan kecil berdiri di pojok ruangan, menatapnya tanpa mata. Dia memejamkan mata keras-keras, dan ketika membukanya lagi, bayangan itu sudah lenyap. Pagi harinya, Bayu menceritakan kejadian itu kepada kakeknya. Tapi Pak Lurah hanya menggeleng. "Jangan banyak pikiran. Kalau lewat rumah Mak Rini, jangan menoleh, jangan bicara. Jalan saja lurus." Bayu mengangguk, tapi rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Siapa sebenarnya Mak Rini? Dan kenapa kain itu harus dijemur di malam hari? Beberapa hari kemudian, Mak Rini datang ke balai desa, membawa beberapa lembar batik untuk dijual. Orang-orang menatapnya dari jauh, enggan mendekat. Tapi Bayu diam-diam memperhatikan. Di antara lipatan batik itu, ia melihat sesuatu seperti noda merah tua yang tak hilang meski sudah dicuci. Mak Rini menyadarinya, lalu tersenyum tipis. "Motif darahna, simbol pengorbanan. Biar kainnya punya nyawa." Ucapan itu menggantung lama di telinga Bayu. Nyawa. Kain bisa punya nyawa? Sejak hari itu, setiap kali Bayu lewat depan rumah Mak Rini,
ia selalu mendengar suara anak kecil menyanyikan lagu Jawa kuno dari arah dalam. Kadang diiringi suara langkah kaki kecil berlari-lari. Ia pernah mencoba mengintip dari celah pagar, dan ia melihat sosok Makrini duduk di kursi bambu, menggoyang-goyang kakinya sambil menimang sesuatu yang tak terlihat. Di pangkuannya, selendang batik merah itu melingkar, seperti sedang menggendong seseorang. Suatu sore menjelang maghrib, awan hitam turun cepat dari arah bukit. Angin berputar kencang membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Bayu yang baru pulang dari sawah berhenti di tepi jalan. Di depan rumah Mak Rini, jemuran kain merah itu berkibar keras seolah sedang marah. Dari dalam rumah terdengar suara tangis bayi, jelas dan menyayat. Tapi ketika Bayu mencoba mendekat, tangis itu berubah menjadi tawa kecil yang melengking. Juga mundur perlahan, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu di tanah. Di bawah jemuran itu, ada bekas jejak kaki kecil yang basah. Tapi anehnya, tidak meninggalkan bayangan meski di bawah cahaya bulan. Bayu terpaku. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Ia menatap ke arah pintu rumah yang setengah terbuka. Di balik celahnya, tampak sepasang mata kecil bersinar merah, menatap langsung ke arahnya. Malam itu, Bayu lari sekencang-kencangnya pulang ke rumah. Ibunya mendapati ia pucat dan gemetar tanpa bisa bicara. Sejak malam itu pula, setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul adalah wajah kecil tanpa hidung dan tanpa suara, tersenyum di dalam kain merah yang berdenyut seperti hidup. Desa Kedung Jati pun semakin sunyi. Hanya angin yang terus berbisik, membawa tawa kecil yang bergaung di antara bambu, seolah ada yang bermain atau menunggu untuk digendong lagi. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan. Desa Kedung Jati tetap sunyi, meski rumor tentang suara tawa anak kecil semakin sering terdengar. Pagi itu, Bayu masih belum bisa melupakan peristiwa di depan rumah Mak Rini. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sepasang mata kecil yang menatapnya dari balik pintu itu muncul lagi. Menyala, memantul setelah semanggilnya untuk kembali. Di sekolah, Bayu jadi bahan olokan teman-temannya. "Kau takut sama kain batik?" Canda Ardi sambil tertawa. Tapi Nina, teman sekelasnya yang juga tetangga dekat rumah Makrini, justru tidak ikut tertawa. Wajahnya serius. "Jangan main-main soal itu, Yu," katanya pelan. "Ibuku bilang kain itu pernah dibakar sama orang dulu, tapi apinya padam sendiri. Sejak itu tak ada yang berani mendekat." Bayu hanya diam, tapi di dalam hatinya tumbuh rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. Sore harinya, saat matahari mulai miring ke barat dan sinarnya berwarna tembaga, Bayu pulang melewati rumah Makrini lagi. Genel berhenti. Kain merah itu masih tergantung di jemuran, bergoyang pelan tertiup angin. Rasanya seperti memanggil, mengundang. Dia mendekat perlahan, matanya tak lepas dari pola batik yang rumit di permukaannya. Di antara motif bunga dan sulur, ia melihat sesuatu yang ganjil. Seolah ada wajah kecil terselip di antara corak, senyum samar yang menatap balik ke arahnya. Jantung Bayu berdegup kencang. Dia tahu ini bukan ide yang baik, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Tangannya terulur pelan, hanya ingin menyentuh sebentar. Saat ujung jarinya menyentuh kain itu, dingin. Sangat dingin, seperti menyentuh es batu yang baru diangkat dari air. Tapi lebih dari itu, kain itu terasa berdenyut. Jadi menarik tangannya spontan, tapi sudah terlambat. Dari balik selendang terdengar suara lirih, seperti tangis bayi yang jauh sekali. Suara itu cepat berubah menjadi tawa kecil yang menggema di kepalanya. Bayu memegangi telinganya, tapi suara itu tak berhenti. Matanya berkunang, dunia di sekitarnya berputar. Ia melihat bayangan hitam kecil merayap di tanah, memutari kakinya, lalu menghilang ke balik pintu rumah Mak Rini yang tiba-tiba berderit terbuka. Mak Rini muncul dari balik pintu membawa kendi air. Wajahnya datar, tapi matanya tajam, seperti sudah tahu apa yang baru saja terjadi. "Kau menyentuhnya ya?" Suaranya rendah tapi tegas. Bayu hanya bisa diam, bibirnya keluh. Mak Rini menatap tangannya, lalu mendesis pelan. "Kain itu bukan untuk disentuh siapapun, apalagi tuh anak muda sepertimu. Pergi sebelum malam turun." Bayu berlari pulang tanpa menoleh. Tapi begitu sampai di rumah, tubuhnya menggigil. Tangannya yang tadi menyentuh selendang kini membiru di ujung jari seperti beku. Ibunya panik dan memanggil dukun kampung, tapi tak ada yang bisa menjelaskan. Setiap malam jari-jari itu makin dingin. Saat tidur, Bayu bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap dengan dinding dari kain batik. Di tengah ruangan, ada seorang wanita berambut panjang duduk sambil menimang bayi.
Bayu tak bisa melihat wajah wanita itu, tapi kain yang dipakainya untuk menggendong bayi itu sama. Selendang merah dengan motif sulur yang berputar. Bayi itu tertawa, tapi suaranya bukan suara bayi. Terlalu tua, terlalu berat. Seperti suara seseorang yang meniru tawa anak kecil. Wanita itu menoleh perlahan ke arah Bayu, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong. "Dia suka kamu," katanya lirih. "Dia ingin digendong lagi." Lalu bayi itu mengulurkan tangan kecilnya ke arah Bayu. Tangan yang dingin, lembab, dan transparan. Bayu terbangun dengan keringat dingin membasahi leher. Tapi anehnya, ia masih mendengar tawa kecil itu di telinganya, samar namun nyata. Ia menatap tangannya. Kini pucat, urat-urat kebiruan terlihat jelas. Ada bekas seperti jari munggil menekan kulitnya, seperti genggaman bayi. Keesokan harinya, Bayu pergi ke rumah Nina. Ia menceritakan semuanya, berharap temannya percaya. Nina hanya menatapnya dengan wajah pucat. "Bayu," katanya pelan, "kau tahu nggak? Dulu waktu Mak Rini masih muda, dia punya anak laki-laki. Tapi mati waktu bayi. Orang-orang bilang sejak itu dia nggak pernah berhenti menimang sesuatu di rumahnya. Mungkin itu sebabnya dia masih menjahit kain itu." Bayu merinding mendengar cerita itu. "Kau tahu di mana anak itu dikubur?" Nina menggeleng. "Nggak ada yang tahu. Katanya waktu kebakaran rumah batik dulu, jasad anaknya nggak pernah ditemukan." Malam berikutnya, rasa takut Bayu berubah jadi rasa penasaran. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kain itu. Dalam pikirannya muncul pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Kalau benar itu selendang untuk menggendong arwah anaknya, kenapa harus dijemur di bawah bulan purnama? Ia keluar dari rumah diam-diam. Bulan malam itu bulat sempurna. Cahaya putihnya menerangi jalan setapak menuju rumah Mak Rini. Udara begitu dingin, hingga napasnya tampak seperti asap. Di kejauhan ia melihat sosok Mak Rini berdiri di halaman, menjemur kain itu lagi. Tapi kali ini Bayu melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Di belakang tubuh Mak Rini, ada bayangan kecil setinggi lutut berdiri. Bayangan itu memegang ujung kain, membantu menjemur. Kepalanya besar, tubuhnya kecil, matanya bulat hitam menghadap ke arah Bayu. Bayu terpaku. Bayangan itu menatapnya balik, lalu perlahan tersenyum. Dari jauh ia mendengar Mak Rini berbisik lembut. "Sudah nak, malam ini kau akan punya teman baru." Begitu kata-kata itu selesai, angin berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada daun bergerak. Dunia menjadi hening sepenuhnya. Hanya suara tawa kecil yang menggema dari dalam kain merah itu. Tawa yang membuat Bayu tahu, apapun yang ia sentuh malam itu bukan sekadar kain batik. Itu adalah gendongan arwah yang belum rela dilepas. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana asal Mak Rini. Sebagian warga bilang dia lahir di Kedung Jati, tapi sempat lama merantau ke daerah selatan Jawa. Ada juga yang percaya dia pernah bekerja di kota besar sebagai pembatik ternama, namun pulang dalam keadaan berbeda, pendiam, pucat, dan membawa sehelai kain merah yang tak pernah ia lepaskan. Namun malam itu, setelah Bayu menyaksikan sendiri bayangan kecil di belakang Mak Rini, rasa takutnya berubah menjadi obsesi. Ia mulai semestinya tahu rintang masa lalu perempuan itu. Dia bertanya diam-diam kepada orang-orang tua di desa, termasuk Uti Rukiah, tetangga lama yang dulu dekat dengan keluarga Mak Rini. "Waktu muda, Rini itu cantik," ujar Uti Rukiah lirih. "Tangannya halus, batiknya halus, semua orang di pasar suka karyanya. Tapi nasibnya nggak pernah tenang. Suaminya, Pak Sastro, dulu juga pembatik. Tapi katanya ada persaingan bisnis batik antar keluarga di luar desa. Malam itu rumah mereka kebakaran. Api dari tungku batik menjalar cepat. Sastro mati terbakar, tapi Rini selamat. Sejak itu dia nggak pernah waras lagi." Bayu mendengarkan dengan wajah tegang. "Terus kenapa dia nggak menikah lagi, Uti?" "Dia nggak mau. Katanya satu-satunya yang dia sayang udah mati waktu bayi. Anak laki-laki belum genap setahun. Setelah itu dia mulai membuat batik pakai caranya sendiri. Nggak pakai lilin, tapi pakai darah ayam. Ada juga yang bilang, bukan darah ayam, tapi darahnya sendiri." Uti menunduk, suaranya makin pelan. "Dulu waktu aku bantu bersihin rumahnya setelah kebakaran, aku lihat di dapurnya ada wadah tanah, liat besar. Di dalamnya ada kain yang direndam air berwarna merah kehitaman. Katanya itu kain terakhir yang ia buat bareng suaminya. Tapi waktu aku sentuh, aku dengar suara bayi nangis dari dalam air rendaman itu.
Bayu menelan ludah. "Uti apa itu? Yang jadi selendang merah sekarang?" "Kayaknya iya," jawab Uti. Setelah itu dia nggak pernah bikin batik lagi, cuma satu kain itu yang terus dia bawa kemana-mana. Cerita itu membekas di pikiran Bayu. Malamnya ia tak bisa tidur. Dalam bayang-bayang lampu kamarnya, wajah Mak Rini seolah muncul di dinding, menatapnya sambil menimang sesuatu. Dalam tidurnya yang gelisah, Bayu kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia berada di sebuah ruangan tua. Di depan tungku besar, Mak Rini muda duduk menunduk, menggambar pola batik di atas kain putih. Tapi warnanya bukan malam, melainkan darah segar yang menetes dari jarinya sendiri. Setiap kali jarum menembus kulit, ia tak meringis, justru tersenyum samar. Di sampingnya ada suara tangis bayi yang terbungkus kain lusuh. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di belakangnya. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya serak dan berat. "Kalau kau mau usahamu hidup lagi, kalau kau mau kaya seperti dulu, darahmu harus jadi warna batik itu. Tapi jangan lupa syaratnya, buatkan dia gendongan. Anak itu nggak boleh jauh dari dunia ini." Rini mengangguk tanpa ragu. Tangannya bergetar, tapi matanya bersinar dengan harapan. Lelaki itu mengeluarkan sebungkus daun berisi benda hitam seperti biji mata, yang meneteskan cairan ke kain batik. Begitu cairan itu menyentuh kain, muncul asap tipis berbau besi panas. Tangis bayi berhenti seketika. Rini menoleh ke arah kain dan tersenyum aneh, seolah mendengar sesuatu yang hanya dia pahami. Bayu terbangun dengan napas memburu. Suaranya tercekat, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya kaget bukan mimpi itu, melainkan sesuatu di ujung tempat tidurnya. Di sana tergantung selembar kain kecil, mirip potongan dari batik merah Mak Rini. Warnanya gelap basah di pinggirannya. Ia tak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Keesokan harinya, Bayu menemui Nina. Ia menceritakan mimpi itu, juga potongan kain yang muncul di kamarnya. Nina ketakutan tapi juga penasaran. "Aku pernah dengar nama Mbah Dargo," katanya. "Orang bilang dia dukun pesugihan yang tinggal di hutan sebelah barat desa. Dia suka datang waktu orang sudah putus asa. Bisa bikin kaya, tapi bayarnya bukan dengan uang, dengan darah atau nyawa." Bayu terdiam lama. Potongan kisah dari Uti Rukiah dan ucapan Nina mulai menyatu di pikirannya. Pesugihan. Selendang merah itu bukan sekadar kain kenangan, tapi alat, tempat bersemayam sesuatu. "Kalau gitu," kata Bayu pelan, "berarti yang di dalam selendang itu bukan bayi sungguhan." Nina menatapnya dengan mata membulat. Mungkin arwah anaknya yang dikurung. Jendoyusi Biburuk, tuyul yang dia pelihara dengan jiwa anak itu. Sore menjelang malam, langit memerah, dan suara burung gagak terdengar dari kejauhan. Bayu dan Nina berdiri di tepi jalan yang mengarah ke rumah Mak Rini. Dari situ mereka bisa melihat halaman depan yang penuh kain dijemur. Tapi hanya satu kain yang berbeda. Selendang merah itu bergetar pelan meski angin berhenti. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara perempuan menyanyi lembut lagu Jawa kuno, seperti tembang pengantar tidur. "Turu ndhuk, oyo nangis, ibu ana nengkene." Nada itu lembut, tapi di ujungnya terdengar suara lain, tawa kecil yang menirukan lagu itu dengan nada datar, tanpa perasaan. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. Dia menatap selendang merah itu lekat-lekat. Dalam pantulan cahaya senja, ia melihat jelas bayangan tangan kecil dari balik kain, bergerak pelan, seolah sedang minta digendong. Dan untuk pertama kalinya, Bayu mengerti arti kalimat dalam mimpinya. Dia ingin digendong lagi. Selendang itu bukan sekadar batik pesugihan. Itu adalah pengikat antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Kain yang diciptakan dari darah dan kehilangan, kini menjadi jembatan bagi sesuatu yang seharusnya sudah tenang, tapi masih terus mencari ibunya di antara manusia. Anda bilang, hari-hari setelah mimpi itu menjadi semakin aneh bagi Bayu. Suara tawa anak kecil, yang dulu hanya terdengar di sekitar rumah Mak Rini, kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Kadang saat sedang belajar, tiba-tiba ada suara kecil berbisik di dekat telinganya, memanggil namanya pelan, "Bayu." Kadang pula saat ia menutup mata, dia merasa ada sesuatu yang mengelus rambutnya, lembut seperti tangan bayi, tapi dinginnya menusuk kulit kepala. Ibunya mulai curiga melihat Bayu sering melamun dan pucat. Ia sempat memanggil ustaz kampung untuk membacakan doa di rumah. Namun anehnya, begitu doa dimulai, lampu di ruang tamu berkedip-kedip lalu padam seluruhnya.
Ustaz yang datang mendadak menghentikan bacaannya. Wajahnya tegang. Anak ini seperti sedang dibuntuti sesuatu. Tapi bukan jin biasa. Ini arwah yang terikat pada benda, katanya perlahan. Menatap Bayu yang gemetar di pojok ruangan. Malam itu Bayu tak bisa tidur. Dari luar jendela kamarnya terdengar suara lembut. Seperti nyanyian perempuan yang mengantar tidur. Tapi setiap nada itu berhenti. Disusul suara tawa kecil yang berbalas dari arah seberang jalan. Rumah Makrini. Ia bangkit, menyingkap tirai. Di halaman rumah itu, selendang merah tampak tergantung di tali jemuran, berkibar lembut meski tak ada angin. Namun kali ini Bayu melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di bawah jemuran itu ada 2 jejak kaki kecil, basah dan licin, berjalan memutari kain itu tanpa tubuh. Bayu mundur pelan dan menutup tirai, tapi suara langkah kecil itu kini berpindah menuju rumahnya. Dia menutup telinga, menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Namun suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar ketukan 3 kali pelan, tapi ritmis seperti ketukan anak kecil yang sedang bermain. Keesokan harinya, Bayu menemui Nina dengan wajah pucat. Dia menceritakan semua kejadian malam itu, lengkap sampai suara ketukan pintu. Nina mendengarkan dengan ekspresi ketakutan, tapi juga tekad yang aneh. Kalau begitu, kita harus lihat sendiri isi rumah Makrini, katanya. Kalau benar selendang itu jadi tempat makhluk itu, pasti ada sesuatu di dalam rumahnya yang lebih besar. Bayu awalnya menolak, tapi ketika malam tiba dan suara-suara aneh itu kembali datang, ia akhirnya menyerah. Mereka sepakat untuk menyelinap ke rumah Makrini malam berikutnya. Saat perempuan tua itu biasanya pergi ke sumur belakang membawa kendi air. Malam Jumat, udara dingin, dan bulan purnama menggantung bulat di langit. Bayu dan Nina berjalan pelan di antara batang bambu, menuju halaman belakang rumah Makrini. Mereka mendengar suara perempuan berbicara sendiri di kejauhan. Suara itu lembut tapi menyimpan nada gila. "Tenang ya, nak. Ibu gendong lagi malam ini. Ibu bawa uang buat kamu, biar kamu senang." Dari balik semak mereka melihat Makrini menurunkan sesuatu dari pundaknya, selendang merah itu. Joey menaruhnya di tanah, lalu seperti berbicara dengan sesuatu di dalamnya. Bayu dan Nina menatap ngeri ketika dari dalam selendang sesuatu bergerak. Kain itu berdenyut pelan, lalu muncul tangan kecil pucat dari lipatannya. Makrini menyentuh tangan itu lembut sambil tersenyum, lalu menggendongnya seperti bayi sungguhan. Nina menutup mulutnya menahan teriak, tapi Bayu tak sanggup menahan rasa penasaran. Saat Makrini masuk ke rumah lagi, mereka mendekat ke selendang yang ditinggalkan di teras. Dari dalam kain itu terdengar suara kecil berbisik, "Panas." "Ibu, panas?" Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari tenggorokan manusia kecil yang terbakar. Bayu merinding tapi tetap mendekat. Dia membuka sedikit lipatan kainnya. Di dalamnya bukan bayi, tapi segumpal benda seperti daging yang membentuk wajah anak kecil setengah meleleh. Matanya terbuka dan menatap Bayu, lalu bibirnya bergerak. "Kamu mau main sama aku?" Bayu terpental ke belakang, napasnya tersengal. Kain itu tiba-tiba melilit pergelangan tangannya sendiri, seperti ular hidup. Nina menjerit menarik tangan Bayu sekuat tenaga. Kain itu menegang, lalu tiba-tiba terlepas dengan suara desis. Dari dalam rumah, terdengar suara Makrini menjerit histeris. "Jangan sentuh anakku. Kalian mau ambil dia juga?" Lampu rumah menyala sekejap dan sosok Makrini muncul di ambang pintu. Dengan wajah mengerikan, matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebar seperti menahan amarah bercampur tangis. "Pergi sebelum dia marah," teriaknya. Bayu dan Nina lari sekencang-kencangnya menembus pekarangan. Tapi suara tangisan dan tawa anak kecil terus mengikuti mereka sampai jauh. Begitu sampai di tepi desa, keduanya berhenti, terengah-engah. Nina menatap tangan Bayu yang tadi dililit kain. Ada bekas merah melingkar, tapi yang membuatnya ngeri adalah jejak kecil seperti jari bayi di atas kulitnya. Seolah kain itu benar-benar digenggam makhluk kecil. "Bayu," bisik Nina ketakutan, "kau bawa pulang sesuatu." Bayu menatap luka di tangannya dan di saat itu juga, ia mendengar lagi suara lirih dari dalam kepalanya. Bukan suara Nina, bukan suara angin. Suara itu kecil, manja, tapi dingin seperti udara makam. "Sekarang aku ikut kamu, ayah." Malam itu, di rumah Makrini, perempuan tua itu terduduk di depan tungku batik yang sudah lama mati. Ia menatap selendang merahnya yang koyak sebagian.
Wajahnya penuh air mata, tapi bibirnya tetap tersenyum getir. "Kau sudah punya teman baru sekarang, Yana," katanya pelan. "Tapi jangan lupa, kau tetap darahku." Di luar, suara anak kecil tertawa lagi. Kali ini dua suara saling bersahutan. Dan di rumah Bayu, angin berhembus lewat jendela, membawa bisikan halus yang menggema di telinganya sampai fajar. "Ibu senang, karena aku digendong lagi." Malam itu, langit tampak kelam seolah ikut menyimpan rahasia. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan anyir darah dari arah rumah Makrini. Seisi desa telah lama tertidur, tetapi suara langkah kaki samar terdengar dari belakang rumah tua itu. Bayu dan Nina, yang sejak sore bersembunyi di balik rumpun bambu, menatap ke arah sumur tua di halaman belakang. Di sana, dua sosok tampak berdiri. Makrini dan Mbah Dargo, lelaki tua berkerudung hitam yang dikenal sebagai dukun pesugihan dari luar desa. Di tangan Makrini tergenggam erat selendang batik merah yang telah kusam dan bernoda hitam seperti darah kering. Ujung kainnya bergoyang seolah tertiup angin padahal udara di sekitar terasa mati. Mbah Dargo menaburkan abu dari tempurung kelapa ke dalam sumur sambil membaca mantra pelan namun dalam. Setiap kata terdengar seperti retakan di udara. Darah telah dibayar, jiwa telah dipanggil, anak yang tak pernah lahir, datanglah, datanglah. Makrini menggigil, namun matanya tak berkedip. Dia mengangkat selendang itu dan membentangkannya di atas sumur. Dari dalam lubang gelap itu terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu sedang memanjat dinding batu. Bayu menelan ludah, tangannya gemetar menahan rasa ingin kabur. Tapi rasa penasaran menahannya tetap diam. Tiba-tiba muncul tangan kecil pucat dari dalam sumur. Diikuti kepala bayi gundul, dengan kulit licin seperti lilin. Matanya besar, hitam tanpa bola, dan bibirnya tersenyum aneh. Makrini langsung menjerit kecil, bukan karena takut tapi karena terharu. "Anakku, kamu kembali, Nah." Ia membuka lebar selendang batik itu, lalu menunduk memberi tempat bagi makhluk kecil itu untuk memanjat dan masuk ke dalam dekapannya. Tuyul itu menempel di dada Makrini. Dan anehnya, tubuhnya menyatu seperti kabut yang terserap ke dalam kain batik. Setelah itu, udara di sekeliling berubah dingin menusuk. Uap putih tipis muncul dari kulit Makrini. Mbah Dargo melangkah mendekat, suaranya serak seperti gesekan besi tua. "Mulai malam ini dia akan menjemput rezekimu. Tapi ingat, yang diberi harus seimbang. Tidak ada uang tanpa nyawa." Makrini mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan, melainkan kepuasan yang ganjil. Ia menatap selendang itu seolah menatap bayi sungguhan, lalu berbisik lembut, "Ibu janji tidak akan membiarkanmu kelaparan lagi." Mbah Dargo mengeluarkan kendi kecil berisi cairan hitam. Dia mengoleskannya di leher Makrini, lalu menaburkan beberapa koin logam ke tanah sambil berkata, "Mulai besok, setiap anak kecil yang lahir di desa ini akan menjadi makanan bagi kekayaanmu." Bayu menatap Nina dengan ngeri. Mereka ingin lari, tapi baru saja berbalik, daun-daun di sekitar bergetar sendiri, dan bisikan lembut terdengar dari arah sumur. "Jangan pergi dulu, mainlah dengan kami." Bayu spontan menutup telinga, tapi bisikan itu terdengar langsung di dalam kepalanya. Tubuhnya lemas. Nina menarik tangannya, menyeretnya menjauh. Namun langkah mereka tersendat oleh suara tangis bayi dari segala arah. Di atas sumur, selendang Makrini berayun sendiri, seperti sedang menggendong sesuatu yang bergerak di dalamnya. Malam itu menjadi awal dari petaka. Keesokan harinya, seluruh desa gempar karena anak kepala dusun. Siti hilang dari kamarnya tanpa jejak. Yang tertinggal hanya segenggam uang receh di atas bantal, dan bau anyir darah samar di udara. Makrini pagi itu tampak bahagia. Di warungnya kembali ramai, pembeli berdatangan, dan uang terus mengalir. Setiap kali orang bertanya tentang kabar hilangnya Siti, dia hanya tersenyum dan menjawab, "Anak kecil memang suka bermain jauh-jauh, nanti juga pulang." Namun malamnya, ketika ia duduk di depan tungku sambil menenun motif baru di kain batiknya, tiba-tiba muncul noda merah di ujung kain, seperti darah segar yang merembes sendiri dari seratnya. Ia tersenyum. "Kau sudah makan, Yana." Kain itu berdenyut pelan lalu berhenti. Api tungku bergetar tanpa sebab, dan di antara bara tampak sekilas wajah bayi kecil yang tersenyum. Wajah yang sama dengan tuyul yang tadi malam keluar dari sumur. Bayu menatap Nina dengan mata penuh air. "Ibu, ibu, ibu," ia teriak. "Ibu, ibu, ibu." Nina menangis. "Jangan, Yana. Kain itu berdenyut pelan lalu berhenti. Api tungku bergetar tanpa sebab, dan di antara bara tampak sekilas wajah bayi kecil yang tersenyum. Wajah yang sama dengan tuyul yang tadi malam keluar dari sumur.
Malam-malam berikutnya, anak-anak desa hilang satu demi satu, selalu diikuti bau anyir dan uang receh di bantal mereka. Beberapa warga bersumpah mendengar langkah kaki kecil berlari di atap rumah mereka di tengah malam, dan suara tawa lirih memanggil-manggil. "Ibu, gendong aku." Bayu merasa bersalah. Jembiti wes sumbernya meng, tapi tak berani bicara. Hingga suatu malam, ia melihat dari jendela rumahnya. Sosok Mak Rini berdiri di depan rumah. Menggoyang selendang batik merah itu pelan, sementara di dalamnya tampak benjolan kecil yang bergerak-gerak seolah ada bayi tidur di sana. Dan dari kejauhan suara Mbah Dargo bergema di kepalanya. Sekali batik darah dibuat, maka keturunannya takkan berhenti memintanya kembali. Bayu mulai sadar, ritual itu bukan sekadar pesugihan, tapi perjanjian yang melibatkan sesuatu jauh lebih kelam daripada harta. Sebuah ikatan antara ibu dan anak yang seharusnya tak pernah ada di dunia manusia. Sejak malam itu, desa tak lagi punya pagi yang cerah. Dan Mak Rini dengan selendang batiknya yang berdenyut hidup, terus menenun motif baru. Setiap goresan warnanya berasal dari darah korban berikutnya. Pagi itu, kabut menggantung tebal di seluruh desa. Burung-burung tak berkicau, bahkan ayam pun enggan berkokoh. Bayu terbangun dengan dada sesak, mimpi semalam masih menempel di kepalanya. Wajah Siti yang hilang, menangis dari dalam kain batik yang terus melilit tubuhnya sendiri. Keringat dingin membasahi lehernya. Dan dari luar jendela, terdengar suara samar seperti seseorang sedang menenun. Srek, srek. Bayu berdiri, menatap ke arah rumah Mak Rini yang terlihat samar di balik kabut. Sejak kejadian hilangnya beberapa anak, rumah itu semakin jarang dikunjungi orang. Namun anehnya, suara tenunan selalu terdengar tiap dini hari, diikuti dengan aroma menyengat seperti darah besi terbakar. Sore harinya, Bayu memberanikan diri pergi ke rumah itu bersama Nina dan Pak Darmin, ayahnya yang juga perangkat desa. Mereka membawa alasan untuk memeriksa rumah Mak Rini atas laporan warga yang mencium bau busuk dari arah sumur belakang. Saat pintu diketuk, tak ada jawaban. Hanya suara kain bergesekan dari dalam. Ketika Pak Darmin memaksa masuk, mereka mendapati ruangan itu gelap. Penuh kain batik tergantung di langit-langit seperti tubuh-tubuh tanpa kepala. Mak Rini duduk di tengah ruangan dengan mata terpejam. Di hadapannya ada selembar batik besar dengan motif aneh. Garis-garis merah melingkar membentuk wajah anak-anak. Ada 5 wajah yang jelas tergambar di sana, dan Bayu mengenali salah satunya, wajah Siti. "Mak Rini," panggil Pak Darmin dengan nada tegas. "Kami hanya ingin tahu kenapa kainmu berbau seperti darah." Mak Rini membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, namun bibirnya tersenyum lembut. "Darah itu bukan sembarang darah, Pak Darmin. Itu darah Smilko yang sudah kuberi hidup kekal." Bayu menatap kain itu lebih lama, dan jantungnya berdebar ketika melihat pola batik di pojok bawah berubah perlahan. Muncul wajah baru, belum selesai terbentuk. Ia tahu siapa itu. Dirinya sendiri. Nina menjerit pelan dan menarik Bayu ke belakang. Namun dari arah dinding, kain-kain lain ikut bergerak, berdesir pelan seolah ditiup angin padahal semua jendela tertutup rapat. Suara bayi tertawa menggema dari sela lipatan kain. Dan dari langit-langit menetes cairan kental berwarna hitam pekat. Pak Darmin melangkah mundur, mencabut tasbih kecil dari saku bajunya, dan mulai melafalkan doa. Saat itu tiba-tiba lampu gantung di tengah ruangan padam, dan hanya cahaya dari tungku batik yang masih menyala redup. Di tengah nyala itu tampak motif kain berubah lagi. Kini menampilkan tulisan samar berwarna kuning keemasan. "Aku digendong." Tulisan itu bergerak perlahan seperti cacing, mengelilingi wajah-wajah anak kecil di kain. Bayu merasa pandangannya kabur, lalu ia mendengar suara lirih di telinganya. Suara anak kecil memanggil namanya. "Bayu, mau ikut main kan? Di menu hetway, Risi Stadion Malaysia bersiwa." Hanya selendang merah di tangan Mak Rini yang kini bergerak sendiri, seperti dililit oleh tangan-tangan kecil dari dalamnya. Pak Darmin menarik kedua anak muda itu keluar, dan mereka berlari meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Dari belakang terdengar tawa Mak Rini yang bergema panjang. Malamnya Bayu tak bisa tidur. Dia memandangi lembaran kain batik yang sempat ia ambil diam-diam sebelum lari. Sepotong kecil dari pinggiran kain utama. Saat diperhatikan di bawah cahaya lampu, motif di potongan itu berubah-ubah pelan.
Kadang berupa wajah bayi, kadang tangan kecil, dan kadang sekadar noda merah menyerupai tetesan darah segar. Ia membawa kain itu ke rumah Ustaz Karim, tokoh agama desa yang terkenal, mampu membaca tanda-tanda gaib. Ustaz Karim memandangi kain itu lama sekali tanpa berkata-kata. Lalu ia menarik napas berat dan berucap, "Nah, ini bukan kain biasa. Ini batik arwah. Motifnya terbentuk dari jiwa yang terperangkap. Setiap goresannya adalah sisa roh anak yang belum tenang. Bayu pucat. Lalu bagaimana menyelamatkan mereka, Ustaz?" "Hanya ada satu cara," jawab Ustaz Karim pelan. "Kain ini harus dibakar di bawah azan subuh, saat cahaya pertama menyentuh tanah. Tapi hati-hati, yang membuatnya akan datang menuntut sebelum api menyentuh kain." Bayu terdiam, menggenggam potongan batik itu erat-erat. Di luar, angin malam berembus kencang, membuat genting bergetar. Dalam hembusan itu, ia mendengar suara lirih seorang wanita. Lembut, nyaris seperti bisikan seorang ibu menidurkan anaknya. "Jangan bakar selendang itu, Nak. Itu satu-satunya yang membuat ibu dan anak bisa bersama." Bayu menoleh ke jendela, dan di sana, di bawah cahaya bulan separuh, tampak sosok Makrini berdiri menatapnya dari kejauhan. Tangannya memegang selendang merah yang melilit sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bergerak kecil, seperti bayi yang sedang tertidur. Dari bibir Makrini terdengar gumaman yang membekukan darah Bayu. "Sebentar lagi, kamu juga akan kugendong, Bayu." Dan seketika, potongan batik di tangan Bayu berdenyut hangat seperti jantung yang berdetak. Subuh belum datang ketika Bayu memutuskan untuk melakukan apapun demi menghentikan teror itu. Sejak pertemuannya dengan Ustaz Karim, tidurnya selalu diganggu suara tangisan bayi dan suara wanita yang memanggil namanya dengan lembut. Tiap kali ia menutup mata, kain batik yang ia simpan di bawah bantal seolah bernafas, berdenyut pelan dan menimbulkan aroma besi serta bunga melati busuk. Ustaz Karim telah menyiapkan segalanya. Di lapangan kecil di belakang masjid, warga desa berkumpul diam-diam menjelang fajar. Mereka membawa obor, air doa, dan potongan-potongan kain batik yang berhasil disita dari rumah Mak Rini. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Semua menunduk, takut karena mereka tahu yang akan mereka hadapi bukan manusia lagi. Begitu azan pertama berkumandang, ujar Ustaz Karim dengan suara tegas namun bergetar, "Api ini harus menyentuh kain. Jangan berhenti berdoa apapun yang terjadi." Bayu mengangguk, tangannya gemetar saat memegang potongan batik merah yang telah ia simpan. Kain itu terasa hangat seperti ada kehidupan di dalamnya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar roh anak-anak yang terperangkap di sana bisa tenang. Namun tiba-tiba, angin berembus kencang. Obor-obor bergoyang, dan suara tawa lirih terdengar dari arah pematang sawah. Warga yang membawa air suci spontan mundur. Dari kabut tipis yang turun, muncul sosok Makrini. Berjalan perlahan, selendang batiknya terurai panjang di tanah. Di dalamnya tampak benjolan kecil yang bergerak-gerak, seolah ia tengah menggendong bayi. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, tapi dari bibirnya mengalir senyum aneh yang membuat semua orang terpaku. "Kenapa kalian ingin membakar anakku?" katanya dengan suara parau namun lembut. "Dia cuma mau bermain. Dia tak jahat." Ustaz Karim melangkah maju. "Makrini yang kau gendong bukan anakmu lagi. Itu makhluk yang haus darah dan uang. Lepaskan sebelum semuanya terlambat." Makrini tertawa kecil. "Darah? Uang? Itu cuma jalan agar kami bisa bersama. Kalian semua iri, karena kalian tak tahu rasanya kehilangan anak yang meninggal dalam perut sendiri." Ucapan itu membuat udara di sekitar terasa berat. Suara azan subuh mulai terdengar samar dari kejauhan. Lantunan yang biasanya membawa damai, kini malah terdengar seperti peringatan. Bayu menatap Ustaz Karim, dan tanpa menunggu aba-aba, ia menyalakan obor ke tumpukan kain batik di tanah. Api langsung menyambar membakar kain-kain itu dengan cepat. Dari dalam nyala api, terdengar suara jeritan anak-anak kecil. Tangisan bertumpuk yang menggema di seluruh lapangan. Beberapa warga menjerit dan menutup telinga. Namun Ustaz Karim terus membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Makrini menjerit marah. Selendang di tangannya menggeliat seperti ular, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil, berusaha meraih api yang membakar kain. "Berhenti! Kalian bunuh anak-anakku." Dia berlari ke arah tumpukan kain, tapi Bayu menahan tubuhnya. "Sudah cukup, Mak.
Kau tidak sadar apa yang kau lakukan. Mak Rini memandangnya dengan mata penuh air mata. Kau tak tahu rasanya, nah. Kau hanya ingin mendengar dia memanggil ibu lagi. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Dari dalam selendang muncul wajah tuyul kecil dengan mata hitam lebar dan kulit berkilau seperti lilin. Wajah itu menatap Mak Rini, kemudian mengeluarkan suara tangisan tajam yang membuat semua orang berlutut menahan sakit di kepala. "Ibu, ku lapar." Dalam sekejap, tuyul itu melompat ke tubuh Mak Rini dan menembus dadanya. Tubuh wanita tua itu menggeliat hebat. Kulitnya berubah pucat, urat-urat menonjol, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Ia menjerit dalam dua suara sekaligus. Suaranya sendiri dan suara bayi. Api dari tumpukan kain menyambar ke arah mereka. Dalam kobaran itu, tubuh Mak Rini terbakar, tapi wajahnya tetap tersenyum. Sambil memeluk selendang yang kini berubah menjadi bara merah hidup, ia berbisik, "Kalau ini yang kau mau, nak, ibu ikut samamu." Ledakan kecil terdengar. Angin panas menerpa semua orang, memadamkan obor dan membuat warga terlempar mundur. Ketika asap menipis, hanya tersisa abu hitam dan aroma manis menyengat di udara. Tak ada lagi tubuh Mak Rini. Tak ada lagi selendang. Ustaz Karim terkulai lemah, tapi wajahnya menatap langit yang mulai terang. "Sudah selesai," katanya pelan. Namun Bayu tahu, sesuatu masih tertinggal. Di tanah tempat Mak Rini berdiri, masih ada jejak bundar kecil seperti telapak kaki bayi, membekas jelas di atas abu yang belum dingin. Ketika cahaya matahari pertama menembus pepohonan, Bayu mendengar bisikan lembut di telinganya. "Terima kasih sudah bantu ibu menidurkannya." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya abu yang perlahan terbawa angin, naik ke udara, berputar membentuk pusaran kecil, menyerupai bentuk selendang yang melambai sebelum hilang di telan cahaya pagi. Sejak malam pembakaran itu, desa seperti kehilangan napasnya. Burung enggan berkicau, anjing-anjing menyalak tanpa arah, dan udara pagi terasa seperti membawa sisa arang dan kesedihan. Bayu tidak pernah lupa pandangan terakhir Mak Rini. Wajahnya tenang di tengah kobaran api, seolah ia tahu api bukanlah akhir baginya, melainkan jalan pulang. Namun seminggu setelah peristiwa itu, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Uang receh kembali muncul di teras rumah warga. Bayi-bayi menangis di waktu yang sama setiap malam. Tepat pukul 2, dan di dekat sumur tua rumah Mak Rini, orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara lirih perempuan bersenandung lagu Nina Bobo. Diiringi suara kain yang bergesekan lembut. Bayu gelisah. "Demi my fancy belum silau. Ada sejuta yang tertinggal." Ia pun kembali mendatangi Ustaz Karim. Tapi lelaki tua itu tampak semakin lemah sejak malam pembakaran. "Aku takut, nak," katanya pelan. Arwahnya belum tenang. Mak Rini tak sepenuhnya jahat. Ia terikat oleh cinta yang melampaui batas. Dan cinta semacam itu bisa menolak kematian. Malam itu juga Bayu memutuskan kembali ke rumah Mak Rini sendirian. Langit gelap, hujan gerimis menitik di atap seng, dan petir sesekali membelah langit seperti cambuk cahaya. Rumah itu kini tak berpenghuni, tapi seakan masih hidup. Bau melati dan darah menyatu jadi satu aroma yang menusuk hidung. Ia melangkah perlahan ke dalam. Semua kain batik di dinding telah terbakar, kecuali satu yang menggantung di dekat tungku. Kain itu berwarna merah kehitaman, dan motifnya tampak belum selesai. Separuh wajah bayi, separuh wajah wanita tua. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakangnya. "Kau kembali juga, Bayu?" Ia berbalik. Mak Rini berdiri di sana, tubuhnya tampak utuh, meski kulitnya pucat seperti abu. Rambutnya terurai, basah, dan matanya kosong tapi penuh kerinduan. Di lengannya, selendang batik yang sama terlihat membungkus sesuatu kecil. Mungkin tubuh tuyulnya. Bayu gemetar tapi mencoba berbicara. "Kenapa ibu kembali? Bukankah ibu sudah pergi waktu itu?" Mak Rini tersenyum lembut. "Ibu tidak pernah pergi, nah. Api hanya membakar tubuh, bukan ikatan. Ku tak bisa meninggalkannya." Dia menangis mencari gendongan ibu. "Dia sudah tidak hidup, Bu. Itu bukan anak ibu," seru Bayu nyaris menangis. Namun wajah Mak Rini perlahan berubah. Senyum lembutnya pudar digantikan tatapan kosong yang dingin. "Kau tak tahu apa-apa tentang kehilangan? Aku kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan hidup. Lalu Mbah Dargo datang dan memberiku cara untuk menggendong kembali anakku. Kau pikir aku bisa menolaknya?" Bayu menatap selendang itu. Di dalamnya sesuatu bergerak. Dari selak kain,
Muncul tangan kecil berwarna pucat. Lalu kepala bayi tanpa rambut dengan mata hitam berkilat. Tuyul itu menatap Bayu dengan wajah polos, lalu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kecil tajam seperti pecahan kaca. "Ibu, dia mau aku main dengan dia lagi." Makrini menatap Bayu, matanya mulai basah. Dia tidak butuh darah lagi, Bayu. Hanya butuh tubuh baru untuk hidup. Bayu mundur. "Tidak, jangan dekati aku." Tapi Makrini melangkah perlahan. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Kain batik di dinding ikut bergetar, seolah ruangan itu bernapas. "Kau anak yang baik, Bayu. Tubuhmu sehat. Dia akan nyaman di sana." Tiba-tiba selendang itu melayang, membelit tubuh Bayu dengan cepat. Dia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi kain itu semakin kencang, menempel seperti kulit hidup. Dari dalam ia merasakan sesuatu merayap. Tangan kecil yang menyentuh dadanya dari balik kain. "Ibu, dia hangat." Suara tuyul itu begitu dekat di telinganya. Dan dari ujung pandangan, ia melihat Makrini menangis. "Maafkan ibu, nah. Ini satu-satunya cara aku bisa berpisah." Ustaz Karim tiba-tiba muncul di ambang pintu, membawa air doa yang mendidih seolah hidup. Ia memercikkannya ke arah Makrini. Asap tebal membubung, dan jeritan panjang mengguncang udara. Tuyul itu keluar dari kain, berputar-putar di udara seperti kabut hitam yang menjerit dalam suara bayi. Makrini memeluknya sekali lagi lalu berbisik, "Sudah cukup, nak. Tidur lagi di pangkuan ibu." Tubuhnya mulai retak, kulitnya menghitam, dan selendang itu terbakar dari dalam. Tuyul menangis keras, lalu menyatu ke dalam dada ibunya, menghilang dalam cahaya merah menyala. Api itu tidak menjalar ke sekeliling, hanya membungkus Makrini seperti pelukan terakhir. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah abu halus dan selembar kain kecil dengan motif tangan bayi di tengahnya. Bayu menangis sementara Ustaz Karim menatap abu itu lama. "Cintanya membunuhnya," katanya pelan. "Tapi cinta yang begitu dalam, juga yang menyelamatkannya dari menjadi iblis." Hujan turun deras setelah itu, memadamkan bara terakhir di lantai rumah. Abu berterbangan keluar jendela, terbawa angin menuju arah sumur tua, tempat semuanya bermula. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, suara bayi tak terdengar lagi. Tapi dari jauh, samar-samar terdengar suara seorang ibu bersenandung, pelan, penuh cinta, tanpa kesedihan lagi. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Kalau tidak Bobo digendong ibu, suaranya menghilang bersama kabut subuh, meninggalkan keheningan yang ganjil namun damai. Seolah desa akhirnya bisa beristirahat setelah didera kutukan panjang cinta dan darah. Sejak malam pembakaran itu, desa seperti kehilangan napasnya. Burung enggan berkicau, anjing-anjing menyalak tanpa arah, dan udara pagi terasa seperti membawa sisa arang dan kesedihan. Bayu tidak pernah lupa pandangan terakhir Makrini. Wajahnya tenang di tengah kobaran api, seolah ia tahu api bukanlah akhir baginya, melainkan jalan pulang. Namun seminggu setelah peristiwa itu, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Uang receh kembali muncul di teras rumah warga. Bayi-bayi menangis di waktu yang sama setiap malam, tepat pukul 2. Dan di dekat sumur tua rumah Makrini, orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara lirih perempuan bersenandung lagu Nina Bobo, diiringi suara kain yang bergesekan lembut. Bayu gelisah. Ia merasa belum selesai. Ada sesuatu yang tertinggal. Ia pun kembali mendatangi Ustaz Karim. Tapi lelaki tua itu tampak semakin lemah sejak malam pembakaran. "Aku takut, nak," katanya pelan. Arwahnya belum tenang. Makrini tak sepenuhnya jahat. Ia terikat oleh cinta yang melampaui batas. Dan cinta semacam itu bisa menolak kematian. Malam itu juga Bayu memutuskan kembali ke rumah Makrini sendirian. Langit gelap, hujan gerimis menitik di atap seng, dan petir sesekali membelah langit seperti cambuk cahaya. Rumah itu kini tak berpenghuni, tapi seakan masih hidup. Bau melati dan darah menyatu jadi satu aroma yang menusuk hidung. Ia melangkah perlahan ke dalam. Semua kain batik di dinding telah terbakar, kecuali satu yang menggantung di dekat tungku. Kain itu berwarna merah kehitaman, dan motifnya tampah belum selesai. Separuh wajah bayi, separuh wajah wanita tua,
Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakangnya. "Kau kembali juga, Bayu." Ia berbalik. Mak Rini berdiri di sana. Tubuhnya tampak utuh, meski kulitnya pucat seperti abu. Rambutnya terurai, basah, dan matanya kosong tapi penuh kerinduan. Di lengannya selendang batik yang sama terlihat membungkus sesuatu kecil, mungkin tubuh tuyulnya. Bayu gemetar tapi mencoba berbicara. "Kenapa ibu kembali? Bukankah ibu sudah pergi waktu itu?" Mak Rini tersenyum lembut. "Ibu tidak pernah pergi, nah. Api hanya membakar tubuh, bukan ikatan. Aku tak bisa meninggalkannya." Dia menangis mencari gendongan ibu. "Dia sudah tidak hidup, Bu. Itu bukan anak ibu," seru Bayu nyaris menangis. Namun wajah Mak Rini perlahan berubah. Senyum lembutnya pudar digantikan tatapan kosong yang dingin. "Kau tak tahu apa-apa tentang kehilangan. Aku kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan hidup. Lalu Mbah Dargo datang dan memberiku cara untuk menggendong kembali anakku. Kau pikir aku bisa menolaknya?" Bayu menatap selendang itu. Di dalamnya sesuatu bergerak. Dari sela kain, muncul tangan kecil berwarna pucat, lalu kepala bayi tanpa rambut dengan mata hitam berkilat. Tuyul itu menatap Bayu dengan wajah polos, lalu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kecil tajam seperti pecahan kaca. "Ibu, dia mau aku main dengan dia lagi." Mak Rini menatap Bayu, matanya mulai basah. "Dia tidak butuh darah lagi, Bayu. Hanya butuh tubuh baru untuk hidup." Bayu mundur. "Tidak, jangan dekati aku." Tapi Mak Rini melangkah perlahan. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Kain batik di dinding ikut bergetar seolah ruangan itu bernapas. "Kau anak yang baik, Bayu. Tubuhmu sehat. Dia akan nyaman di sana." Tiba-tiba selendang itu melayang, membelit tubuh Bayu dengan cepat. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri. Tapi kain itu semakin kencang, menempel seperti kulit hidup. Dari dalam ia merasakan sesuatu merayap, tangan kecil yang menyentuh dadanya dari balik kain. "Ibu, dia hangat." Suara tuyul itu begitu dekat di telinganya dan dari ujung pandangan, ia melihat Mak Rini menangis. "Maafkan ibu, nak. Ini satu-satunya cara aku bisa berpisah." Ustaz Karim tiba-tiba muncul di ambang pintu, membawa air doa yang mendidih seolah hidup. Ia memercikkannya ke arah Mak Rini. Asap tebal membubung, dan jeritan panjang mengguncang udara. Tuyul itu keluar dari kain, berputar-putar di udara seperti kabut hitam yang menjerit dalam suara bayi. Mak Rini memeluknya sekali lagi, lalu berbisik, "Sudah cukup, nak. Tidur lagi di pangkuan ibu." Tubuhnya mulai retak, kulitnya menghitam, dan selendang itu terbakar dari dalam. Tuyul menangis keras, lalu menyatu ke dalam dada ibunya, menghilang dalam cahaya merah menyala. Api itu tidak menjalar ke sekeliling, hanya membungkus Mak Rini seperti pelukan terakhir. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah abu halus dan selembar kain kecil dengan motif tangan bayi di tengahnya. Bayu menangis sementara Ustaz Karim menatap abu itu lama. "Cintanya membunuhnya," katanya pelan. "Tapi cinta yang begitu dalam, juga yang menyelamatkannya dari menjadi iblis." Hujan turun deras setelah itu, memadamkan bara terakhir di lantai rumah. Abu berterbangan keluar jendela, terbawa angin menuju arah sumur tua, tempat semuanya bermula. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, suara bayi tak terdengar lagi. Tapi dari jauh, samar-samar, terdengar suara seorang ibu bersenandung, pelan penuh cinta tanpa kesedihan lagi. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digendong ibu." Suaranya menghilang bersama kabut subuh, meninggalkan keheningan yang ganjil namun damai. Seolah desa akhirnya bisa beristirahat setelah didera kutukan panjang cinta dan darah.